ayat yang ke-15. Sudah ditemukan? Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan, Roma 8 ayat 15. Kita baca 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua kita punya rasa takut. Itu tidak bisa dipungkiri. Kita percaya bahwa ketakutan itu adalah manusiawi. Seperti ibu yang bersaksi tadi bahwa mengalami sakit, ada khawatir, ada rasa takut, tapi oleh imannya dia percaya bahwa Yesus adalah tabib yang ajaib. Puji Tuhan. Dan hari ini saudara, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mengalahkan rasa ketakutan itu? Kita harus memahami firman Allah yang kita baca malam hari ini untuk seluruh hidup kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kalau zaman dulu saudara, kalau budak itu dari tawanan perang itu akan dipergunakan oleh pihak yang menang, dan budak itu akan dipakai, siapa yang mau dipakai di rumahnya boleh, dan itu menjadi hak yang mempunyainya itu saudara. Dia boleh dimarahi, diapain aja boleh. Itu perbudakan dulu saudara. Nah, jika ada seorang yang butuh orang itu dan sangat perlu untuk dibawa sebagai budak, dia akan bayar itu saudara. Orang itu sama aku katanya, dan dibawa ke rumahnya barangkali saudara, ditebus, maka orang ini menjadi bebas dari segala hukuman, dan dia sangat mengasihi orang itu, dan itu telah dilepaskan dari perbudakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak berada lagi di zaman kita diperbudak, diintimidasi oleh iblis, tapi kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, dibayar lunas di Kalvari, supaya saudara yang tadi hanya budak, yang sampah, saudaraku yang dipungut, diangkat menjadi anaknya, anak yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dia menyebut saudara dan saya seperti firman Allah malam hari ini, kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, status kita adalah anak Allah, bukan lagi anak budak. Kita harus paham ini saudara. Jadi ketika kita saudara meminta kepada Tuhan, kita punya hak, karena kita ini adalah anaknya. Kita tidak boleh takut lagi diintimidasi oleh apapun, karena sekarang ini saudaraku, di akhir zaman ada banyak rasa takut yang sedang ditanamkan oleh iblis di dalam pikiran orang percaya. Ada rasa takut gagal. Bukan orang ke anak pun menurut itu son sedia mengepek son, rasa takut gagal. Baru neng kepistaran nih, mampu di mana mengikuti on. Ada rasa takut saudara, ada rasa khawatir. Lalu ada rasa takut sakit, seperti kesaksian tadi saudara. Ada rasa takut, ada rasa takut bisnisnya lagi down. Bagaimana ini? Ada rasa takut, amat takut dah karejo be, bahasa ngegena mahami mangan. Ngapi dah be amat takut karejo. Tu perusahaan lebih rendah gajinya, mana modal cukup untuk kehidupan sehari-hari. Untuk anak-anak lagi, anak-anak masih kecil, mau ada masa depannya nono. Saudara, ada rasa takut. Itu yang terjadi di zaman akhir ini saudara, ditanamkan kepada orang percaya. Nah saudara, kita harus sadar, kita punya Allah, kita punya Bapa, yaitu Bapa di sorga.
yang menyediakan segalanya bagi orang yang selalu meminta. Puji Tuhan. Kita bukan lagi di bawah intimidasi perbudakan iblis. Songono noko. Termasuk saya tadi, saudara. Waktu hujan lebat tadi, saudara. Iblis sudah mau berbisik kepada telinga saya. Waktu saya suara udah nggak ngeliat koin. Emang kuturi kalau masuk rumah sakit koin. Apalagi nggak mau loro udah. Bah, yang tahap jangan nonin. Saudara, saya ingat firman Tuhan ini. Saya akan kalahkan dalam hari ini dengan kuasa firman Tuhan. Aku dijamah oleh Tuhan, aku dikuatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini aku mampu tempat ini. Nah, saudara, kita sering kali diintimidasi. Kalau tidak mempan kepada Bapak, masuk melalui istri. Mungkin biasanya yang bapak-bapak yang lebih kuat imannya bisa barangkali. Iblis sangat licik, saudaraku. Dia masuk kepada istrinya. Oh, istrinya ternyata kuat berdoa. Dia masuk lagi kepada anak-anaknya. Udahlah Pak, nggak usah lagi Pak. Di rumah aja. Kalau begini Pak, gimana nanti nggak akan mampu kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dia masuk melalui celah-celah di mana saudara dalam keluarga saudara ada kelemahan-kelemahan yang di mana iblis bisa masuk. Berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Dia akan menanamkan rasa takut di dalam hidup kita. Karena itu jangan sempat celah-celah kehidupan keluarga kita. Ada kelemahan, ada ketakutan di dalam hidup saudara. Ketika anak-anak saudara sedang ketakutan oleh karena melihat keadaan dunia ini dan apa yang sedang terjadi dalam dunia ini. Mari ajak anak-anak kita jangan takut bahwa Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Ada Immanuel, Tuhan menyertai kita. Saudara, Tuhan sudah mengatakan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita jangan mau diperbudak lagi, saudara. Apa sekarang ketakutanmu di dalam keluargamu? Saudara pasti punya. Waduh, yang anak kon haduan. Mau didikon. Sulit untuk saya didik. Bagaimana nanti masa depannya? Kalau sudah berkeluarga gimana ini? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Iblis berusaha membuat kita kacau. Nah, hari ini saudara, yakinkan kepada hidup saudara. Katakan dengan doamu kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun hari ini sebelum melihat bahwa ada perubahan di dalam diri anak saya, sekalipun belum saya lihat apa yang terjadi saat ini, tidak ada perubahan. Olah songo-songo di dotong anak kodang berubah. Katakan kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan, Engkau tahu kapan anak saya ini berubah. Mungkin sesudah nanti saya mau sudah memutih rambut saya, anak ini sudah akan berubah. Atau mungkin Tuhan, saya tidak lihat lagi anak ini nanti sesudah dia sudah menikah, saya tidak ada lagi dalam dunia. Tapi doa yang saya naikkan kepada Tuhan, Tuhan Engkau pasti mendengar. Puji Tuhan. Aina mana kita baik. Tidak usah kita takut. Dunia ini tidak bisa kita lawan dengan kekhawatiran kita. Dalam khawatir kita, dalam kondisi boleh. Yang kedua, saudara, apa yang dikatakan di sini? Kita menyebut Allah dengan Aba ya Bapa. Ini luar biasa, saudara. Saya mau mempelajari kata Aba ini, saudara. Kata Aba ini berasal dari bahasa Arab. Ini adalah gambaran panggilan seorang anak yang sangat dekat dengan bapaknya kandungnya sendiri. Sebutan ini berlaku di Israel. Molo sama Narok atau anaknya bapak Simbolo, si Agatha, menyebut bapaknya adalah Abah. Itu kalau di Yahudi. Kalau orang lain yang bukan anak bapak ini menyebutnya bukan Abah, itu berbeda, saudara. Kalau di orang Israel itu Ab namanya, saudara. Bukan Abah, beda. Karena dia bukan anak kandung. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini ilustrasinya, saudara. Molo makata itu si Agaton bapak anak. Bapak ini sambil bermanja-manja mana yang haul. Di mana bapaknya? Apa respon bapak? Burukku. Adikmu. Kenapa nak? Dia pasti akan memeluk anaknya. Kata-kata dari anaknya itu akan membuat dia tertarik. Karena apa? Karena dia adalah anaknya sendiri. Berbeda dengan orang lain yang lewat mungkin memanggil Bapak Simbolon. Pak,
pasti responnya beda. Oh ya apa nak? Beda kan? Nah, saudara, begitu juga kita saudara. Ketika kita menganggap bahwa Abba Bapa adalah Bapa kita kandung sendiri, Bapa rohani kita saudara, Bapa yang sangat mengasihi kita. Mari kita peluk dia malam hari ini. Katakan seperti anak kecil. Kita anggap dia adalah Bapa kita sendiri. Keluhan-keluhanmu yang sulit untuk kau pecahkan dalam kehidupanmu, katakan seperti anak kecil ini. Haul tuhatai, rangkul Tuhan kita saudaraku. Saya percaya seperti Bapak tadi merangkul anaknya, maka Bapak di sorga akan merangkul saudara dan saya. Puji Tuhan. Haleluya. Kuasa Allah luar biasa. Begitulah hubungan kita dekat. Sehingga firman Tuhan ini berkata, kita bukan lagi budak, kita adalah anak. Dan kita dengan bebas mengatakan, ya Abba, ya Bapa, ayah kita sendiri saudara. Karena saudara, saya mau belajar memahami ini saudara. Dalam konteks firman Tuhan ini saudara. Setiap saya mau bergumul kepada Tuhan, saya akan berkata kepada Tuhan, ya Abba, ya Bapa. Karena saya tahu saya harus sangat dekat dengan Tuhan. Dan saya ketika dekat, semakin dekat dengan Tuhan, maka Allah pasti merangkul saya. Puji Tuhan. Kita akan berhasil saudaraku. Tapi bukan dengan kehendak kita, dengan waktu yang kita tentukan sendiri. Dan tak bareng idea dong, mulu nang dipraktek kok firman Tuhan dong. Dan terjadi. Nah, saudara, rancanganmu bukan rancangan Tuhan. Ada waktu yang tepat yang Tuhan sudah buat, sudah terstruktur bagus dalam rancangan Allah. Kita tidak mengerti rancangan Allah itu seperti apa. Terkadang kita bisa kecewa Bapak Ibu Saudara. Leleng mah rancangan itu halo terjadi di ngolukon, di anakon. Saudara, kita ikuti proses Allah bekerja dalam hidup kita saudara. Kita ikuti saja prosesnya. Coba kalau saya tidak menderita, tidak mengalami rintangan dalam hidup saya, selama saya mengikut Tuhan, iman saya tidak akan bertumbuh. Pengetahuan saya akan rencana Tuhan tidak akan bertumbuh. Artinya apa saudara? Banggalah saudara ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi sebuah rintangan dalam hidup saudara. Anggaplah itu sebuah proses yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Dan itulah jalannya bisa Tuhan melihat, menunjukkan kuasanya bagi saudara. Kalau tidak begitu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara? Karena kuasa Allah itu bekerja bagi orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Itu akan bekerja otomatis saudara. Ketika kita menantang Tuhan, lari dari segala kehendak Tuhan Yesus saudara, Allah tidak akan turut bekerja. Apa kata firman Tuhan? Allah turut bekerja dalam setiap orang yang bekerja dalam apa katanya? Allah turut bekerja dalam setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara, di situ Dia bekerja. Jangan sekali-sekali saudara mundur dari Tuhan. Tapi katakan kepada Allah, Pak Jono, bohim itu Tuhan. Odol ho bohim itu Tuhan. Anggap saudara ada di bawah kaki salib Tuhan Yesus Kristus. Letakkan segala pengharapanmu seperti ibu ini. Percaya saja kepada Tuhan. Tapi tidak salah untuk berobat ke dokter. Tapi lebih dahululah bersimpuh di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Katakan, oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan ya Abba ya Bapa. Puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya saudara. Setiap kita ini harus melalui proses. Alam matua do dagingka. Proses penuaan itu pasti mengalami penyakit. Itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara. Tapi seiring berjalannya waktu, penyakit itu dalam hidup kita saudara yang terkasih dalam Tuhan. Disitulah kita diajak oleh Tuhan. Apakah kita percaya dengan proses Allah itu sedang bekerja dalam hidup kita? Atau kita malah berkata, enak waduh Tuhan. Renungkan perkataan pada malam hari ini. Kita bukan lagi diperbudak segala intimidasi tipuan iblis. Kata-katanya yang manis. Selamatkan keluargamu dengan doa, dengan iman di dalam Yesus Kristus. Tiga anak komu, tiga anak ta, molopa anak kota, sada-sada tamiangi. Karena mereka berbeda sifat saudara. Ewa pak gelek tau pak sifat. Amin. Kami aku sada-sada. Adong dari banda jubulo. Adong banda burju. Adong banda bulo. Saudara seperti itu saudara.
Anak saya 2, sifatnya berbeda. Satu agak keras, yang perempuan. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan, boru saya ini suatu waktu akan Kau jamah agar orang yang tidak terlalu keras terhadap orang tua. Kata-katanya keras memang saudara, tapi sebentar saja memang saudara. Tapi itu tidak bagus. Saya berkata kepada Tuhan, 2 anak saya Tuhan, dua-duanya berbeda sifat. Nah, seperti itu kita saudara. Bahkan bukan hanya anak kita, suami kita mungkin kita percaya, istri kita percaya. Semuanya pasti tidak sesuai dengan kehendak kita saudara. Tapi memang seperti itulah suami istri. Kalau sama, itu bukan suami istri. Yang 2 itu disatukan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saudaraku, kita renungkan firman Tuhan. Lalu yang ketiga saudaraku, ada orang yang tidak mau dekat dengan Abba Bapa. Dia tidak peduli dengan Bapa. Dia tidak peduli dengan Abba Bapa. Tak peduli mana gereja. Yang penting saya terdaftar. Ada. Saya tidak perlu beribadah. Ngapain ikut-ikut ibadah. Tidak perlu terlalu dekat dengan Bapa, dengan Abba Bapa. Ada prinsip orang Kristen seperti ini saudara. Tapi percayalah, ketika kita berprinsip seperti itu, kita akan menjadi anak-anak budak. Puji Tuhan. Kita akan diintimidasi iblis terus. Itu tandanya kita belum mengerti bahwa kita ini bukan lagi iman seorang budak. Karena itu datanglah kepada Tuhan. Dekatkan dirimu terus kepada Bapa di surga. Katakan dalam hidupmu, ya Abah, ya Bapa. Roho tu bagas dorong Tuhan. Daftar baik kuti hari Minggu, daftar baik kuti hari Jumat. Ale Roma ho tu bagas dorong Tuhan. Mungkin daftar baik ku sebulan ni. Alai di bagas jagung, di bagas jagung tadi. Datuk tuhi wakitu kerajaan sorga. Kita berdoa masuk kamar. Kita katakan kepada Abah Bapa kita sudah. Aku ingin selalu bersama denganmu. Puji Tuhan. Kita percaya malam hari ini Bapak Ibu saudara. Tidak ada lagi kita yang terlalu takut. Takut boleh saudara. Itu manusiawi. Aku memang biar bersifat. Tapi ketika saya membaca firman Allah, saya dikuatkan. Ada firman Allah yang menegurkan, mengingatkan ketika saya takut. Itu yang terpenting. Karena itu sangat penting firman Allah ada di dalam mindset saya. Harus ada di dalam bank hati saya. Ada perkataan firman Tuhan yang tinggal melekat di dalam hati saya. Sehingga ketika saya mengalami rintangan, ada firman itu yang saya ingat, lalu saya renungkan, oh sebenarnya di doa Tuhan. Itu perlunya kita baca Alkitab. Kita simpan di dalam hati kita saudaraku, yang kita baca, yang kita dengar dari ibadah-ibadah saudaraku. Ayam itu perlu hatani Tuhan. Ingat apa? Jadi mulut adong masa di ngolita. Adong do tahay hatani Tuhan madok sono. Itu pasipa. Itu tahap percaya tak imani dan kita lakukan. Tapi saudara, jangan sepele dengan firman Allah. Firman Allah ini yang membuat hidup kita bertumbuh ke arah Kristus. Yang membuat kita semakin mengenal apa rencana Allah dalam hidup setiap pribadi kita. Karena ada firman Allah yang menerangkan di dalam hati kita. Lah hata itu mengajari kita. Anak pedak sudah dapat tarasil firman Tuhan. Alai di bagas sektor di Purwodadi. Tuh, kami yang namanya ajaran itu di Purwodadi. Hanya di Rata, hanya dipenuhi kita dengan Roh Kudus. Sudah, itulah Roh Kudus yang bekerja. Alana dong itu di Purwodadi saya dapat tahu hatan itu hano. Langsung nihamu. Tuh di Purwodadi ada perlu timbul. Jangan terlalu membangga-banggakan apa yang saudara miliki hari ini. Hartamu boleh kau banggakan, tapi itu tidak menjadi acuan untuk kau hidup selamat. Puji Tuhan. Engkau bisa mencari harta. Jangan salah jual mama mora. Kalau nang kamora umi pegang sakon. Tapi seperti pujian kita harta nombodu iman hatan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ini yang tidak pernah habis dimakan karat dan ngangap. Kita pertahankan ini sudah. Kita bawa keluarga kita ke dalam hadirat Tuhan. Tata miyangi sudah anak tak. Itu dia berhita mengalu-alu. Mengalu itu tetangga. Malu sudah sabar ini. Biasa deh malah
bukan dikasih solusi. Nah, saudara, tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala persoalan, segala perkara dapat tertanggung di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Dan malam hari ini, saudaraku, setiap kita berdoa, kita renungkan firman Allah ini. Kalau Tuhan sudah berkata, ya baik Bapak, itu artinya saudara, Bapak kita sendiri yang melebihi orang tua kita kandung, saudara. Orang kita tua kandung, saudara, memang mengasihi saya dan saudara. Alai bodoh tong dang mengasihi yo tuau. Ulu syukur hana tuau. Alai yang Bapak di sorga, walaupun dia marah kepada saya, tapi saudara, sungguh marahnya itu adalah karena Allah itu adalah Allah kasih. Dia sabar terhadap perlakuan saya. Walau Bapakku, walau dodang sabar. Soalnya dia sikapku dulu. Itu tampar loh. Tapi Bapak di sorga, dia tidak bisa memungkiri jati dirinya. Dia adalah Allah yang kasih. Puji Tuhan. Dia akan sabar terhadap hidup saudara. Mulut tumar dosa kita sonari. Kosro hata. Kapal hidup Tuhan. Tuhan, jangan kau perhitungkan ini dosaku Tuhan. Tapi buanglah jauh seperti firman-Mu ke tubir-tubir laut. Maka saya akan merasakan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini saudara, kita renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan sekali lagi kepada Tuhan. Bapa yang baik, haleluya.